Kisah-kisah rumah tangga yang ada di sekitar kita. Hari ini saya ajak Anda untuk berbagi kisah dengan rekan kita, sebut saja namanya Yulia, yang harus menelan pil pahit karena ternyata suaminya yang sangat dibanggakan itu diam-diam mempunyai hobi selingkuh. Bagaimana kisahnya? Berikut tayangan Romantika. Orang bilang kami adalah pasangan yang ideal dan menjadi idaman banyak orang. Iya, dilihat dari luar, memang kami seperti pasangan suami istri ideal. Suamiku, sebut saja namanya Mas Ardi, sudah ganteng, juga seorang perwira. Secara materi, kami tidak kekurangan, juga memiliki anak-anak yang ganteng dan cantik. Ketemu sendiri dengan suami kebetulan. Iya. Yul, nanti kalau kamu jadi istriku, gak akan rugi. Ya apa rugi? Istri perwira, bangga rek. Iya, menikah itu kan karena cinta, Thomas. Itu yang penting. Tapi aku juga gak memungkiri kok, kalau kedudukan itu juga penting. Asal Mas jangan macam-macam. Nanti kalau Mas jadi pejabat, malah nanti lirik-lirik sama wanita lain. Loh, yang penting kan nanti aku tanggung jawab sama kamu, sama keluarga kita kelak. Yul, aku ini laki-laki. Mosok nek lirik-lirik cewek nggak oleh. Ih, mainnya. Awas kalau macam-macam. Cepet nanti kamu ya. Sakit kali. Iya, maklum saja. Jika saat itu ada perasaan takut jika Mas Ardi sampai selingkuh. Itu karena mata Mas Ardi mudah jelalatan bila ada cewek bening sedikit saja lewat. Aku berharap bila kelak saat berumah tangga, Mas Ardi mau setia dan bertanggung jawab padaku dan anak-anakku. Kebiasaan buruk Ardi yang suka berhubungan dengan wanita lain di luar istrinya terjadi ketika Ardi ditugaskan di Jawa Barat. Kala Yulia baru melahirkan anak pertama, Ardi berhubungan dengan wanita pujaannya. Setelah kami menikah, Mas Ardi ditugaskan di Jawa Barat. Sayangnya, setelah aku melahirkan, kelakuan Mas Ardi yang suka lirak-lirik wanita tak kunjung berakhir. Bahkan, aku sering mendengar Mas Ardi sedang bertelepon mesra dengan wanita lain. Meski sering kutegur, Mas Ardi bergeming dan menganggap kemarahanku sebagai angin lalu saja. Kamu di mana sekarang? Yo, aku sedang ngomong. Mas, Nanti aku sana ya. Mari ini. Mas, apa kamu nggak bisa menghargai perasaanku, Mas? Di depanku aja, kamu masih bisa telepon-teleponan sama wanita lain. Kamu anggap apa aku, Mas? Dek, aku cuma ngomong gitu aja, kamu besar-besarkan. Aku di aparat, Dek. Wajar toh aku ngomong atau komunikasi sama banyak orang. Ngomong gitu aja, kamu bikin repot. Kalau masalah pekerjaan itu kan nggak harus mesra-mesra seperti itu, Thomas. Mesra itu siapa? Itu hanya perasaan kamu tok. Kamu tuh negatif thinking tok sama aku. Aku masih bisa mendengarkan loh, Mas. Telinga aku ini masih kabel budek. Mendengarkan apa? Emang kamu tahu pembicaraan itu sama orang ini? Jengkel. Sudah jengah melihat kelakuan Mas Ardi. Selalu saja ada wanita lain dalam hubungan rumah tangga kami. Entah itu telepon mesra, BBM mesra,
Atau kadang Mas Ardi bisa tidak pulang berhari-hari dengan alasan tugas. Dari hari ke hari, perilaku Ardi semakin tidak terpuji saja. Dia bukan hanya main perempuan, tetapi juga main judi. Harta. Sejak karirnya meningkat, ternyata kebiasaan buruk Mas Ardi semakin membabi buta. Dia tidak hanya main perempuan, tapi juga berjudi. Entahlah, aku sendiri juga heran. Padahal Mas Ardi seorang aparat. Karena judi pula, harta kami yang sudah terkumpul lama sedikit demi sedikit menyusut. Aku masih tetap bertahan mengarungi bahtera rumah tangga kami. Akhirnya, kami bersepakat menjual rumah kami untuk menyelesaikan utang Mas Ardi. Sudahlah punya mobil. Namun di saat aku berjuang dan bertahan demi Mas Ardi, tak kusangka Mas Ardi tiba-tiba meminta izin menikah lagi. Suatu sore, Mas Ardi mengajak aku berbicara berdua di teras. Mas Ardi dengan jujur mengaku kalau selama ini tanpa sepengetahuanku berhubungan dengan wanita lain. Wanita itu sekarang dalam kondisi hamil. Rasanya saat itu duniaku runtuh. Sudah tentu aku marah, tapi Mas Ardi tetap bersikukuh menikahi wanita itu. Yulia berusaha keras untuk menggagalkan rencana pernikahan Ardi. Dia juga melapor ke atasan Ardi. Sejauh mana langkah Yulia? Setelah setahun statusku digantung, akhirnya Mas Ardi menceraikan aku. Dia lebih memilih wanita lain dibanding aku. Demikian sepenggal kisah rumah tangga rekan kita pada hari ini. Jika Anda ingin berbagi kisah rumah tangga Anda, silakan Anda bisa telepon ke nomor telepon Redaksi Romantika di 8202012. Saya ulang di 8202012. Pemirsa, semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah tadi untuk membina rumah tangga kita lebih baik lagi. Saya Dewi Kusuma mewakili tim kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.